أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah pada siang hari ini, tema yang akan khatib sampaikan adalah tentang pentingnya takwa dalam kehidupan. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan hidup di dunia dan juga di akhirat, maka kuncinya adalah satu, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya kita mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa?
dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ciri yang pertama orang-orang yang bertakwa kata Allah adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik ketika dia dalam keadaan sedang lapang, banyak rezekinya, ataupun ketika dia sedang dalam keadaan yang sempit, sedikit rezekinya, dia tetap berinfak. Terkadang kita kalau sedang luas rezekinya, kita rajin berinfaknya. Tetapi kalau kita sedang sedikit rezekinya, kita stop berinfaknya. Itu belum termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah. Maka dalam pandangan Allah, kalau kita sedang banyak rezekinya, kita rajin berinfaknya. Pun kalau kita sedang sedikit rezekinya, maka kita tetap harus rajin infaknya, walaupun yang kita keluarkan adalah sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah, ciri yang kedua adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza, yaitu orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya, karena amarah adalah akhlak yang tercela. Kalau orang marah, dia bisa menzalimi orang lain, dia bisa menghina orang lain, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, mengadu domba orang lain. Bahkan kalau dia sudah saking dendamnya, dia bisa membunuh orang lain gara-gara marah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagi kamu surga, kata Rasulullah. Tetapi orang-orang yang bertakwa, marahnya karena Allah, marahnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dihina, kita harus marah. Kalau Rasulullah dihina, kita harus marah. Kalau istri kita digoda orang, kita harus marah. Kalau anak-anak kita tidak mau sholat, tidak mau mengaji Al-Quran, kita harus marah. Tapi marah dalam batas yang wajar. Tidak boleh dengan hawa nafsu memukuli, menzalimi anak namanya. Karena nanti bisa badannya lebam dan juga timbul kebencian dalam hati anak kepada orang tuanya. Kalau kita jadi orang tua yang penuh cinta kasih dan kasih sayang dalam mendidik anak, maka besar nanti anak-anak akan menyayangi kita. Kalau kita dalam parentingnya kasar, kekerasan fisik, pukul, tendang, sabet, maka besar nanti anak-anak tidak akan menyayangi kita. Anak-anak akan benci kepada kita. Kemudian adalah ciri yang ketiga, orang-orang yang bertakwa itu kata Allah, wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan manusia. Jiwanya pemaaf, bukan pendendam. Kemudian ciri yang berikutnya orang-orang yang bertakwa adalah menjauhi segala dosa-dosa. Dosa kecil ataupun dosa besar ia jauhi. Karena segala macam dosa memiliki dampak negatif. Kalau kita suka berbuat kemaksiatan, dosa-dosa terus, maka yang pertama akan Allah azab. Bukankah dosa yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena memakan buah khuldi? Bukankah dosa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bandang yang besar tinggi setinggi gunung, karena kaum Nabi Nuh tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah dosa yang menyebabkan Qarun beserta harta bendanya ditenggelamkan oleh Allah di dasar bumi? Karena Qarun sombong, dia merasa harta benda yang ia miliki karena kepintarannya, karena katanya, bukan karena min fadli Rabbi, bukan karena atas semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama diazab. Yang kedua, kalau kita suka berbuat maksiat, maka akan dicabut rasa malu dari pelaku dosa. Kita bisa melihat seorang wanita yang berjalan di tengah-tengah masyarakat, berlenggak-lenggok, memamerkan auratnya tanpa ada rasa malu pada dirinya. Itu kenapa? Karena Allah sudah mencabut rasa malu pada dirinya. Ada juga seorang laki-laki yang sudah balik, ya, berjalan di tengah masyarakat menggunakan celana pendek, terlihat pahanya. Ini tidak boleh dalam Islam, karena auratnya pusar sampai lutut. Maka kita harusnya kalau keluar rumah harus pakai celana yang di bawah lutut. Kemudian adalah dampaknya kalau kita berbuat kemaksiatan, akan mati dalam keadaan yang su'ul khatimah, akhir kematian yang buruk. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang mati saat sedang mengkonsumsi narkoba, saat sedang mabuk-mabukan, saat sedang minum minuman keras, saat sedang berzina dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Orang-orang yang mati su'ul khatimah, maka di alam barzah dia setiap hari terus dipukuli oleh malaikat. Dan di alam barzah itu sangat lama menunggu waktunya sampai hari kiamat. Kalau kita di dunia hanya 60 tahun hidupnya, tapi kalau di alam barzah itu lebih dari 60 tahun. Kalau dia su'ul khatimah, maka tiap hari disiksa terus, ya, sampai 100-200 tahun terus sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian adalah kalau kita, apa yang kita dapatkan kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Yang pertama adalah kehidupan yang penuh berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah, tidak hanya dari bumi diberikan, tapi kata Allah dari langit dan dari bumi. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, banyaknya kebaikan yang datang pada diri seseorang. Berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah seluruh aspek kehidupannya. Kalau dia bertakwa, kalau kita bertakwa. Kemudian yang kedua yang Allah berikan adalah solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Tidak boleh kita pergi ke diskotik, tidak boleh kita bunuh diri, haram. Kita berwudu, kita salat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan solusi. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian yang dapat khotib sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة